Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Santriwan dan santriwati sekalian, kembali kita dengan video pembelajaran. Pada hari ini kita akan melanjutkan belajar kita di minggu-minggu sebelumnya. Kita sudah belajar bahwa isim fa'il, bahwa fa'il itu setiap fi'il butuh fa'il. Dan fa'il ada beberapa jenis. Yang pertama ada fa'il isim zohir, kemudian ada fa'il isim domir. Yang isim domir terbagi lagi, ada yang nampak isim domirnya, ada yang tidak nampak atau mustatir. Itu semua sudah dibahas di video-video sebelumnya. Silahkan dicek lagi bagi yang barangkali butuh penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk pada fa'il isim zohir yang harus diakhirkan. Jadi sebetulnya fa'il itu, ya memang kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, urutannya begitu, baru objek, ya kan? Nah, tapi terkadang di bahasa Arab itu terkadang predikat dulu, baru subjek, baru objeknya, begitu. Atau subjek, objek, baru predikat. Begitulah bahasa Arab bisa diputar-putar gitu ya, atau posisinya itu bisa berpindah-pindah dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia memang urutannya sudah subjek, predikat, dan objek. Seperti ini, seperti yang akan kita pelajari sekarang. Ini adalah fa'il isim zohir yang diakhirkan. Kita lihat, dorobahu al-harisu al-qawiyu janibal baiti. Ya, doroba sebagai fi'ilnya, ya berarti dia sebagai predikat kan, predikat di depannya. Nah, kemudian hu-nya ini objeknya, al-harisu dia fa'ilnya atau subjeknya, ya kan. Al-qawiyu ini sifatnya, janibal baiti keterangan dalam bentuk zorof dan mudhof ilaihnya. Nah, lihat, jadi maf'ulun bihi itu bisa menyela antara fi'il dengan fa'il. Fi'ilnya dulu, maf'ulun bihi, baru fa'il. Ini fa'il isim zohir. Jadi fa'il isim zohir yang harus diakhirkan. Doroba fi'ilnya, hu maf'ulun bihinya, al-harisu baru fa'ilnya. Ya, jadi dia justru malah dia predikat dulu, predikat, objek, subjek. Predikat, objek, dan subjek. Ya. Artinya dorobahu al-harisu. Jadi tetap kalau ingin menerjemahkan, doroba telah memukul, al-harisu seorang pengawas atau seorang penjaga, hu kepada dia. Nah, yang ini hu ini nanti akan kembali kepada domir ini akan kembali kepada isim yang mungkin sudah ada lebih dulu, ya. Akan kembali kepada isim yang sudah ada lebih dulu, yang takdirnya adalah huwa. Dorobahu al-harisu al-qawiyu. Al-harisunya man'ut, al-qawiyunya na'at. Ya, sudah kita pelajari na'at dan man'ut harus sama, alif lam, muzakkar, kemudian di sini karena dia fa'il maka dia rofa. Al-qawiyu juga rofa. Nah, janibal baiti, janiba ini mabni alal fathi karena dia adalah zorof. Al-baiti ini mudhof ilaih atau sebagian menyebutnya sebagai mazrufnya. Baik. Itulah yang kita pelajari pada hari ini, yakni fa'il isim zohir. Masih ingat ya, fa'il ada dua, Ustaz pernah jelaskan. Fa'il, ya isim fa'il, ya posisi fa'il, i'rab fa'il ada dua, ada isim zohir, ya zohir, ada isim domir, ada isim domir, ada isim domir. Nah, yang isim domir terbagi dua, ada yang mustatir, ada yang baris. Ada yang baris atau dalam buku ini disebut dengan muttasil. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Nanti ditunggu juga latihannya yang sesuai dengan pembahasan ini. Ini rumus di mana fa'il isim zohir yang harus diakhirkan. Maksudnya diakhirkan itu kan asalnya dorobal harisu, hu. Doroba memukul, al-harisu seorang penjaga telah memukul hu kepadanya, harusnya kan begitu. Tapi ini dorobahu,
dia memukulnya atau penjaga memukulnya. Jadi sebenarnya kalau menerjemahkannya tidak bisa kita. Kan kalau mau sesuai dengan posisi memukul dia seorang penjaga. Nah, tapi kalau mau menerjemahkan sama, kita kembali lagi ke struktur bahasa Indonesianya. Telah memukul seorang penjaga kepadanya, begitu ya. Telah memukul seorang penjaga kepadanya. Baik, itulah yang kita pelajari hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.